VA to the S. Hi guys, we are Festive. Aku Semi. Aku Excel. Dan aku Vero. Kali ini Festive akan memberikan kalian konten baru nih. Kali ini kita ada konten Fasting Time, Easy Learning by Listening. Nah, dalam konten kali ini kita akan belajar segala sesuatu yang pastinya berguna untuk kita dan semua orang. Dan juga dengan konten kali ini, kalian bisa belajar dengan mudah hanya dengan mendengarkan. Happy listening guys and enjoy the video. Halo Fester semua. Nah, di topik Fasting Time kita kali ini kita bahas tentang yang namanya parenting. Nah, kalian tahu nggak sih yang namanya parenting itu? Parenting itu sebenarnya nggak untuk orang tua doang loh. Tapi parenting itu juga bisa untuk kita-kita yang masih remaja. Tapi untuk apa? Nah, daripada kita penasaran, bingung, emang buat apa sih buat anak remaja zaman sekarang? Mending kita bahas bareng langsung bersama narasumber kita. Nah, ini dia narasumber yang akan menemani kita. Ya, Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Ibu. ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Detrisia. Di sini saya sebagai dosen dan juga sebagai psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Salam kenal ya Ibu. Ya, salam kenal teman-teman Nah, semua. saya Samuel. Saya Veronica. Halo, halo teman-teman semua. Ya, Sebelum kita bahas lebih lanjut nih ya, gimana Bu kabarnya beberapa minggu ini? ya cukup baik gitu ya dengan berbagai tugas. Syukurlah masih sehat-sehat. Puji Tuhan ya. Ya. Alhamdulillah. Ibu ini sudah jadi psikolog sudah berapa lama? Saya baru aja jadi psikolog dari tahun 2021, jadi ini mungkin baru 2 tahun ya. Praktik. Kan Ibu sudah jadi psikolog udah 2 tahun ya. Ya, Kira-kira Ibu pernah nggak menangani kasus yang berhubungan sama parenting itu? ya sering saya dapat klien yang salah satu masalah yang mereka hadapi, masalah yang muncul pada anaknya itu karena parentingnya atau cara pengasuhannya. Gitu. Nah, mungkin kita langsung aja mungkin ya belajar tentang Ya. parenting. Boleh? Kan kita mau belajar tentang parenting, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu parenting ya. Kalau kita cari dari Google itu informasinya yang kami dapat itu parenting itu proses merawat, membesarkan dan juga mendidik anak. Mungkin untuk ibunya ada tambahan apa itu parenting dan juga apa yang mempengaruhinya gitu. Ya, kalau dari parenting sendiri itu ya tadi adalah bagaimana seperti yang sudah kalian cari sebenarnya, yaitu merawat, gitu ya, bagaimana mengasuh dan mendidik anak. Nah, parenting ini gitu ya, kita biasanya ngomong parenting gitu ya, karena dari kata-kata orang tua gitu ya. Tapi sebenarnya banyak nih yang akan berperan dalam proses pengasuhan dan merawat. Siapa sih yang paling utama? Biasanya seharusnya orang tua, tapi tidak bisa menutup kemungkinan ada beberapa anak juga diasuh oleh kakek neneknya atau diasuh oleh mbak di rumah misalnya atau oleh tante gitu ya. Banyak biasanya orang-orang yang berperan dalam proses parenting dan pengasuhan dan pengembangan itu. Kita nggak cuma bicara dari orang tua ya, tetapi kita biasanya bilangnya adalah primary caregiver atau pengasuh utama bagi anak itu sebenarnya siapa? Itu yang sebenarnya paling berperan dalam merawat, mengembangkan dan juga membentuk karakter anak itu sendiri. Jadi parenting itu benar-benar mempengaruhi sifat sama sikapnya seorang anak ya Ibu ya. Iya, betul. Kalau begitu apa parenting itu ada jenis-jenisnya juga? Soalnya kalau kita cari dari Google juga itu ada parenting yang terbilang good parenting, ada yang terbilang bad parenting. Itu apa benar? Oke. Kalau kita bicara tentang parenting itu ada 2 prinsip, yaitu kedisiplinan dan juga kehangatan. Bagaimana sih menerapkan aturan gitu ya, memberikan kesempatan untuk pengambilan keputusan misalnya. Kemudian bagaimana jika melanggar, apakah ada hukuman, itu kedisiplinan. Kemudian yang kedua kita bicara tentang kehangatan. Kehangatan itu bagaimana menunjukkan kasih sayang gitu ya, kelemah lembutan gitu ya, pendampingan. 2 itu yang menjadi syarat utama dalam proses pengasuhan. Kalau tadi kita bilang ada bad parenting, itu benar banget teman-teman. Jadi kalau dari 2 prinsip itu ada satu
misalnya ya, satu jenis parenting kita bilangnya otoriter. Nah, otoriter itu terdiri dari kedisiplinannya sangat tinggi, gitu ya, hukumannya sangat keras, kemudian aturannya juga sangat kaku, tetapi kehangatannya sangat sedikit, gitu. Itu kita bilang sebagai otoriter. Kemudian ada juga yang kebalikannya, misalnya kita sebut sebagai jenis parenting yang permisif. Kedisiplinan yang nggak ada sama sekali, misalnya ya, semuanya diperbolehkan, tidak ada aturan. Kehangatannya terlalu tinggi, jadi mungkin kalau teman-teman tahu anaknya terlalu dimanja gitu. Atau ada juga yang paling buruk daripada semuanya itu yang pengabaian. Jadi disiplin nggak ada, kasih sayang nggak ada. Nah, jadi itu yang kalau berdasarkan penelitian otoriter kita bilangnya ya permisif dan pengabaian itu 3 parenting yang berbahaya dalam proses perkembangan anak karena biasanya memprediksi adanya dampak-dampak negatif lah nanti ke depannya bagi anak. Pengabaian terutama ya, karena sudah tidak ada kedisiplinan, tidak ada kasih sayang. Nah, untuk yang paling baik di antara semua jenis itu kita bilangnya otoritatif atau bahasa lainnya juga ada demokratis sih. Gitu. Jadi kedisiplinannya cukup, kehangatannya juga cukup, tidak ada yang lebih tinggi dan dua-duanya itu seimbang sehingga anaknya juga tahu gitu ya, dia bisa mengatur dirinya sesuai pedoman atau panduan yang diberikan oleh aturan dari orang tuanya, atau dia juga bisa menerima kehangatan gitu. Jadi dua-duanya berjalan dengan baik, jenis-jenisnya ya. Kira-kira untuk dampaknya ke anak itu bisa beda-beda atau mungkin atau ada yang berbeda gitu? Kalau untuk dampak-dampaknya dari setiap jenisnya gitu ya. Iya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tidak semua jenis parenting itu juga tergantung bagaimana anak menyikapi ya. Jadi ini memang proses pengasuhan itu utamanya adalah bagaimana orang tua memperlakukan anaknya, tetapi nggak cuma itu, bagaimana anaknya merespon, karena setiap anak itu lahir dengan sifat yang berbeda-beda. Kadang kita kalau misalnya ya permisif kadang mungkin dibutuhkan ketika anak ini di awal-awal proses dia lahir misalnya, terus kemudian dia sangat rewel, dia mungkin lebih banyak perlu kehangatan gitu. Ya nggak selalu buruk gitu ya, tapi kita tetap harus menyesuaikan dengan tipe anak. Pada akhirnya yang paling baik memang yang seimbang gitu. Nah, dampaknya kalau misalnya banyak sih yang terjadi begitu ya. Misalnya anak jadi nggak percaya diri. Kenapa? Karena dia kalau di rumah selalu dikritisi, kamu kurang ini gitu ya, karena disiplinannya tinggi. Kamu selalu diomelin sama mama gitu ya. Jadi aku nggak mampu apa-apa nih gitu. Jadi nggak pede, jadi nggak bebas gitu. Atau ada anak-anak yang menjadi mereka jadi melakukan kenakalan-kenakalan yang berlebihan karena mereka nggak tahu batasannya. Di rumah nggak diajarkan yang tepat dan tidak tepat itu seperti apa. Jadi dia mencoba segala hal gitu ya, dan dia tahu aku mau melakukan hal buruk sekalipun juga mama papa aku nggak apa-apa, it's fine gitu. Nah, itu yang agak berbahaya ya. Itu juga. Terus kemudian ada juga misalnya itu membuat ada parenting yang abusive gitu ya, dalam arti penuh dengan kekerasan, akhirnya anaknya juga jadi stres, jadi depresi misalnya, jadi tertekan, nggak nyaman di rumah, nggak bisa cerita gitu ya. Dan yang paling sering saya temui yaitu ya munculnya adalah masalah-masalah di sekolah. Misalnya dia nggak suka belajar, atau misalnya nilai ulangannya jadi jatuh, terus kemudian relasi dengan temannya bermasalah gitu. Itu sih yang terjadi biasanya dampak-dampak. Oke. Jadi kan Bu Detrisnya udah menjelaskan tuh apa itu parenting, jenis-jenisnya dan juga dampaknya. Nah, tadi juga udah dibilang kan kalau dampaknya tadi itu apa ya? Ya itu apa pernah menangani kasus seperti itu? Ada salah satu klien saya itu dia suka sekali kalau di sekolah merusak barang-barang gitu ya. Bahkan dia merusakkan HP-nya sendiri, dia merusakkan laptopnya sendiri ketika di sekolah. Kondisinya yang terjadi adalah ternyata kalau di rumah dia juga seperti itu, merusakkan barang-barang. Dan yang terjadi sebenarnya kenapa kok perilaku merusak barang itu muncul, karena ternyata kalau misalnya anak ini merusak barang, orang tuanya nggak jadi marah sama anak ini, nggak jadi memberikan hukuman, karena seakan-akan kalau mama papaku macam-macam sama aku tak rusak lo ya laptopnya. Nah, mama papanya kayak seakan-akan lebih eman sama barangnya ya. Jadi akhirnya perilakunya muncul gitu, yaitu merusak barang itu jadi kebiasaan.
Atau misalnya salah satu klien saya juga, kalau yang ini mungkin masih anak-anak gitu ya, eh, mamanya tuh nggak pernah menemani main gitu ya, jadi mamanya nggak tahu gitu ya maksud anak ini seperti apa, tapi isinya marah terus gitu setiap hari ngomel, jadi mamanya sendiri juga tertekan, anak ini juga tertekan, jadi aturannya juga tidak jelas karena marah-marah aja ya, kamu kenapa nggak gini, kamu nggak gini, kenapa gitu kan, jadi mamanya sampai satu titik akhirnya mamanya pasrah, terus akhirnya mengabaikan anak ini mau ngapain aja. Nah itu juga apa ya, proses yang kurang tepat karena mamanya sendiri tidak masuk dari kehangatan gitu ya, disiplin terus misalnya, tapi nggak pernah nemenin anaknya main, nggak pernah ngerti kemauan kebutuhan anaknya apa gitu. Akhirnya anaknya sering melakukan kenakalan supaya bisa mendapatkan perhatian mamanya gitu. Itu yang terjadi sih. Kira-kira Bu Tetris ini pernah nanganin ya kasus tentang parenting tapi yang benar-benar sampai mengancam nyawa gitu pernah? Kalau mengancam nyawa sih belum sampai ya, belum sampai ya. Biasanya sih lebih ke merusakkan barang-barang sekitar, gitu ya, atau lebih ke ya melakukan hal yang berbahaya, misalnya main api tapi nggak sampai yang mengancam nyawa gitu ya. Ada anak-anak yang memang sampai ekstrim itu, mereka suka nyalain kompor sendiri kalau mamanya nggak ada, itu juga ada. Tapi nggak sampai yang waktu itu ya untungnya masih aman, masih bisa dicegah. Tapi kalau benar-benar yang saya mengancam nyawa, untungnya sampai saat ini belum sampai separah itu ya. Itu sih. Berarti kalau misalnya ada kasus yang seperti tadi itu, apakah nantinya itu akan berdampak pada anaknya atau generasi selanjutnya itu apa bisa? Bisa sih, bisa. Ada beberapa dampak yang terjadi adalah di masa depan misalnya, ya dia mungkin akan kesulitan untuk mengambil jurusan kuliah, dia nggak tahu, atau nanti makin lama kesehatan mentalnya semakin menurun, jadinya benar-benar gangguan jiwa. Jadi ada beberapa juga klien saya, karena dia sepanjang hidupnya punya orang tua yang sangat otoriter, akhirnya dia ngambil jurusan yang dia nggak suka, tapi ya dia bertahan di situ, tapi ya nggak, ya kosong ya, rasanya hampa menjalankan hal itu. Terus kemudian apakah bisa berlanjut ke generasi berikutnya? Itu bisa. Jadi orang tua yang saat ini gitu ya, yang kalian miliki, mungkin aja mereka membawa perilaku-perilaku atau pola asuh yang mereka miliki dari papa mama mereka gitu ya, dari orang tua mereka. Atau misalnya ya, dari kakek nenek kalian, cara mengasuh papa mama kalian seperti apa, nah itu nurun nanti seperti papa mamanya juga akan mengasuh dengan cara yang sama. Jadi memang ada pola-pola yang sama ya. Jadi nggak heran kalau misalnya orang tuanya abusive, anak ini nanti ketika semakin besar, mereka cuma punya satu cara untuk mengatasi masalah, yaitu abuse, itu kekerasan gitu. Karena ya itu yang diajarkan oleh orang tuanya sebelumnya, jadi itu juga yang akhirnya diterapkan seperti itu. Berarti ini benar-benar bakal berdampak ke generasi selanjutnya. Iya, benar-benar berdampak. Kalau gitu kira-kira model parenting seperti apa yang dianjurkan? Nah, untuk generasi saat ini gitu maksudnya ya, Iya, betul. yang remaja-remaja seusia kalian. Iya. Pertama kita harus lihat gitu ya, remaja itu tahap perkembangannya sebenarnya sekarang apa sih? Tahap perkembangan itu sebenarnya lebih ke apa sih saat ini yang menjadi fokus utama kalian. Misalnya kalau dari beberapa teman-teman, misalnya fokus utamanya adalah mencari jati diri gitu ya. Aku mau tahu aku ini nanti besarnya mau jadi apa, aku bisa jadi apa, kemudian aku mau mengarahkan hidupku kemana, aku sukanya apa. Atau ada juga nih teman-teman mungkin yang di luar sana yang fokusnya adalah pada relasi pertemanan atau sosial gitu. Jadi memang tingkat kegiatan di luar rumah jadi lebih banyak daripada di dalam rumah. Nah, dengan memahami tahap perkembangan itu, yaitu remaja itu sebenarnya seperti apa saat ini, itu sebenarnya membantu orang tua untuk menyesuaikan juga bahwa misalnya, oke, aku mungkin sudah nggak bisa mengatur seperti anak SD, dia harus pulang jam berapa, masuk jam berapa, artinya saya harus memantau anak ini di mana gitu ya. Oke, mungkin peraturan-peraturan guru yang waktu SD sangat ketat, melihat karena remaja ini isinya banyak main dengan teman-teman gitu ya. Oke, berarti mungkin ada penyesuaian gitu ya, ada aturan baru yang harus disesuaikan. Oke, kamu boleh main, oke kamu boleh di luar, tapi make sure kalau semuanya tugas-tugas,
itu selesai, atau kamu setidaknya udah belajar dulu, atau setidaknya seimbang nih waktu kamu untuk dirimu sendiri di rumah, misalnya makan yang teratur dan lain sebagainya, baru kamu boleh kalau mau hangout sama temen-temennya, nongkrong-nongkrong gitu. Atau kamu boleh lah main game atau main sosial media, main HP, tapi juga harus ada interaksi di luar sama teman-teman yang lain, jangan cuma di kamar misalnya. Jadi itu yang perlu dilakukan adalah, karena remaja itu kan kalau misalnya kalian sendirilah dikasih aturan itu bukan tidak melulu kemudian kalian bisa langsung mengikuti ya. Memang mungkin akan ada proses ketika kalian mungkin kadang agak melanggar dikit, kadang menutupi kesalahan, itu kan sudah terjadi, sering terjadi juga. Apalagi kalau di remaja itu kan semakin mudah ya, dengan generasi sekarang teknologi banyak gitu. Jadi semakin mudah untuk men-skip satu aturan gitu ya. Orang tua bilangnya nggak boleh ini, tapi kalian curi-curi main gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi penetapan aturan yang strict dan kuat itu jadi nggak efektif sebenarnya kalau di remaja ya. Yang penting adalah sebenarnya ngobrol gitu ya, dua arah, saling memahami kemauan anak ini apa sebenarnya kebutuhannya. Oh ya, kebutuhanku sebenarnya aku butuh nih buat nongkrong sama teman-temanku, masa aku nanti dibilang cupu atau nggak keren lah, nggak kekinian misalnya, nggak update. Oke, berarti orang tuanya perlu memahami dan bagaimana memenuhi kebutuhan itu, tetapi tetap ada prinsip-prinsip dasar yang mungkin tetap tetap diterapkan. Misalnya nggak boleh pulang malam. Oke, kamu boleh tapi nggak boleh pulang malam, dan itu semua dikomunikasikan, bukan kayak aturan sekolah yang langgar langsung, bukannya nggak bisa yang seperti itu kalau udah di remaja. Kalau misalnya ya Bu, ini soalnya saya pernah lihat di salah satu sosmed itu ada itu orang tua itu yang malah larangan malah jadi kayak disuruh gitu. Jadi kayak misalnya ini berhubungan sama pornografi misalnya Bu ya. Iya. Orang tuanya, biasanya orang tua yang jauh sekarang kan larang jangan. Cuma yang satu ini orang tua ini ngomong nonton pornografi nggak apa-apa tapi jangan sering-sering. Nah itu apa ada sangkutannya sama kayak larangan tuh bikin kita jadi berani malah pengen lakuin atau kayak gimana? Iya bener sih, kalau kalian disuruh saat ini gitu ya, jangan membayangin gajah gitu. Malah mungkin yang muncul di otak kalian malah membayangin gajah ya. Iya, jadi kadang apa yang kita orang tua juga perlu memahami ya, bahwa melarang memang semakin membuat orang itu mencoba gitu ya. Makanya kenapa sebenarnya bukan larangan yang harus diterapkan, tetapi alasannya kenapa. Gitu, kayak misalnya tadi ya, kayak kalau pornografi karena gimana ya, karena media kan tetap akan selalu beredar gitu, tapi gimana caranya kalian sendiri yang menyaring. Jadi mungkin orang tua itu berusaha untuk kendalinya ada di kalian. Media itu akan selalu ada nih pornografinya, kekerasannya, terus konten-konten yang tiba-tiba aja muncul di TikTok kalian, mungkin muncul di YouTube kalian gitu ya, tanpa kalian sadari. Mereka menunjukkan yang mungkin nggak sesuai dengan usia, tapi kendalinya ada di kalian. Dan proses itu sih yang memang mungkin agak nggak mudah, bagaimana memberikan kemandirian pada anak, terutama yang remaja, tetapi juga tetap harus dibatasi dia, karena kalau enggak nanti bablas gitu. Itu sih yang memang menjadi salah satu tantangan untuk orang tua zaman sekarang ya, untuk yang remaja. Kan tadi Ibu sudah jelasin kayak good parenting itu kayak gimana. Nah, Ya. kira-kira untuk anak-anak remaja yang masih terlibat dengan kasus parenting kan pasti mereka ada yang nonton mungkin merasakan gitu kan. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan dari posisi sebagai seorang anak gitu Bu? Oke, sebagai seorang anak mungkin ini memang tugas yang nggak mudah gitu ya, karena kalian masih remaja, tapi kalian posisinya harus memahami orang tua kalian yang dimana orang tua kalian lebih dewasa. Cuman satu hal, berusaha untuk memaklumi dan memahami dulu sih, itu poin pertamanya gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu untuk tahu dari sudut pandang orang tua. Walaupun itu mungkin nggak mudah untuk remaja ya, karena kadang apa yang menurut kalian benar, mungkin orang tua kalian merasa itu nggak benar. Ya kita harus paham ya, orang tua zaman sekarang beda generasi dengan saat ini kalian remaja. Kalian generasi Z ya. Iya. Terus orang tua kalian mungkin generasi X atau pokoknya di atas kalian yang zamannya nggak ada teknologi, yang zamannya sudah banyak berubah lah. Akhirnya parenting orang tua saat ini kepada remaja masih menggunakan
mindset atau kerangka berpikir yang lama gitu di generasi mereka kayak apa, dan itu yang masih diterapkan. Apa nilai-nilai yang baik itu mereka gunakan yang dari generasi mereka. Mungkin kadang nggak up to date lah dengan generasi saat ini gitu ya. Pertama kita memang sebagai anak perlu memahami itu dulu, bukan memaksakan kehendak, karena semakin dipaksa juga tidak menghasilkan apa-apa ya. Karena semakin kita membangkang atau melakukan kenakalan gitu ya, mengancam dan lain sebagainya ke orang tua kita, itu nggak menyelesaikan masalah, malahan gitu. Kita coba untuk memahami dulu gitu ya, terus kemudian baru kita apakah ada hal-hal yang bisa mengurangi ketegangan dulu gitu ya. Setidaknya kita harus punya hubungan yang baik sebenarnya dengan orang tua. Memang mungkin nggak semua orang tua sempurna gitu ya, tetapi nggak bisa dibohongi bahwa perilaku diri kita juga yang menyebabkan hubungan itu semakin dengan orang tua juga semakin buruk gitu. Apa sih sebenarnya yang mungkin setidaknya mengurangi ketegangan, jadi sama-sama enak nih, nyaman lah berada satu sama lain di rumah. Misalnya setidaknya kalau makan masih bisa ngobrol santai gitu ya. Baru next step kalau sudah santai, sudah bisa menerima berbagai kondisi, baru kita mulai coba untuk masuk ngomong ke orang tua. Kayaknya sudut pandangku gini sih. Kenapa? Karena ya mencoba menjelaskan, dan ada berbagai macam cara menjelaskan tergantung tipe orang tua gitu ya. Bagaimana sih tipe orang tua kalian? Apakah tipe orang tuanya yang harus ada berdasarkan fakta ataukah berdasarkan nilai-nilai agama misalnya yang religiositasnya tinggi. Jadi misalnya mungkin kita masuknya dari cara yang kira-kira nyaman juga gitu untuk didengarkan oleh orang tua, atau misalnya lebih nyambung lah gitu ya sudut pandangnya, karena kita berusaha menyesuaikan. Oke, kalau mama papaku melakukan ini karena mereka merasa ada hal yang faktanya harus jelas, ya udah kalian mungkin perlu menunjukkan apa yang harus kalian bukti-bukti ini loh. Nah, kalau aku misalnya aku harus ikut kursus ini karena memang kursus ini bakalan semalaman atau apa, tapi ini nih yang terjadi gitu. Jadi memang nggak mudah buat remaja sekarang gitu ya, apalagi dengan usia kalian masih remaja, tapi kalian harus memahami orang tua kalian dan juga harus menyesuaikan gaya ngobrol kalian. Tapi kalau menurut saya startnya dari kalian itu, kalian nggak pernah tahu apa yang terjadi, mungkin start kecil dari kalian bisa membuat banyak hal berubah dari proses parenting orang tua kalian. Berarti emang parenting itu butuh dua belah pihak ya, dari orang tua sama. Iya. Ya, mungkin teman-teman yang mengalami bisa didengarin nih. Iya. Semoga ya semua anak-anak remaja zaman sekarang ya yang dengerin ini, mereka jadi bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Terus ya mereka juga bisa mengevaluasi ya Bu ya. Mungkin suatu saat mereka kok punya anak ya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Terus juga untuk orang tua mungkin bisa ya mengevaluasi diri juga untuk ya belajar dari ilmu yang tadi sudah dibagikan oleh Ibu Detris ini. Mungkin Ibu ada pesan bagi orang tua atau mungkin bagi remaja-remaja yang nonton sekarang ini. Oke, buat remaja-remaja yang di luar gitu ya, terutama mungkin yang masih struggle atau menghadapi kesulitan gitu dengan keluarganya. Memang nggak semua keluarga itu sempurna ya, nggak semua keluarga itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nggak ada yang benar-benar keluarga dan seperti keluarga cemara gitu ya. Bahkan keluarga cemara juga mungkin juga nggak perfect, selalu akan ada konflik gitu. Cuman dalam proses itu gitu ya, akan selalu banyak naik turunnya, akan selalu banyak kesulitannya. Nah, dalam proses itu sebenarnya kita butuh untuk semakin bisa menghadapi dan menyesuaikan diri, kemudian berusaha untuk bisa saling memahami dan berempati satu sama lain, termasuk untuk orang tua juga gitu ya, untuk saling memahami anak-anaknya dan juga untuk saling mengetahui apa yang harus bisa dilakukan gitu. Nah, dalam proses itu sih kalau memang ada kendala gitu ya, kalau memang benar-benar ada kondisi yang sangat sulit untuk diatasi, memang benar-benar udah parah sekali, sebenarnya kami baik teman-teman yang masih remaja atau orang tua bisa mencari psikolog untuk berkonsultasi. Mungkin ada teknik-teknik atau cara-cara yang miss gitu ya, yang nggak disadari, walaupun sudah evaluasi diri mungkin ada yang miss yang nggak disadari gitu ya. Tapi dalam proses konsultasi ada hal-hal yang bisa kita lakukan sama-sama untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan anak ini, karena ya terkadang nggak cuma orang tua ya,
kondisi parenting itu adalah kondisi interaksi dua, yaitu anak dengan orang tua itu sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Tetris untuk Ya. karena sudah menyampaikan ilmunya tadi ya Ya. untuk kita dan juga untuk yang menonton video podcast ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih. Oke, sampai segini dulu konten kita kali ini teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten kayak ini, kalian bisa komen di bawah topik apa yang kita harus bahas selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share. Ya. VA to the S. We are festive. We quit. See you in the next video.